Shalom, selamat sore pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Bersama saya, Pendeta Tony Sampara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita sama-sama mau bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 4. Mazmur pasal 86 ayat 4. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Mazmur pasal 86 ayat 4. Mari kita berdoa minta tuntunan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada permulaan pemerintah Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Jangan kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai dengan 3. Ibadah tanpa disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan tidak akan menghasilkan kerohanian yang sehat. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukan berarti bahwa beribadah kepada Tuhan tidaklah penting. Namun kita juga mengetahui bahwa tidak semua orang yang mengikuti pertemuan ibadah adalah orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Apalagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak yang mengikuti ibadah secara online, bukan onsite. Dan pada saat mereka beribadah secara online, mereka sesuka-sukanya. Sambil minum, sambil tiduran, mengikuti sebuah ibadah. Dan ini adalah ibadah yang tidak menghormati Tuhan. Kita menganggap ibadah biasa-biasa saja. Bahkan bukan itu, di dalam ibadah onsite, di dalam pertemuan, di dalam rumah Tuhan pun banyak hal yang terjadi. Banyak orang mengikuti ibadah, tetapi ngantuk, tetapi bermain HP, tetapi santai dan tidak fokus kepada firman Tuhan ataupun kegiatan ibadah itu. Jadi ibadah hanya sekedar saja. Ada kalanya orang datang beribadah namun sesungguhnya hati dan pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan. Sebagai akibat, firman Tuhan yang ia dengar dan telinganya tidak sungguh-sungguh ia tangkap dengan hatinya
ataupun ditaati dalam kehidupannya sehari-hari. Ibadah yang seperti demikian tidak akan membawa manfaat apapun bagi kehidupan rohani yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya ketaatan kepada firman Allah ini dicatat di dalam Yeremia pasal 26. Di situ ditulis bahwa Allah menyuruh Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Umat yang walaupun datang beribadah namun hidup di dalam perilaku yang jahat. Allah berkata, mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Bila mereka menaati firman-Nya, Allah berjanji Ia akan urung menghukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bukan semata-mata hadir dalam pertemuan ibadah, namun ketaatan kepada firman Tuhanlah yang akan menyehatkan rohani kita. Ketaatan yang mendatangkan berkat Tuhan bagi orang yang melakukannya. Hari ini seluruh dunia memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya percaya kalau kita mengenal pribadi Kristus, kita mengenal kebenaran firman Tuhan yang benar, maka ibadah yang kita lakukan hari ini bukan sekedar ibadah rutinitas, tetapi merupakan sebuah ibadah di mana setiap kita membutuhkannya. Karena kita semua tahu, kita memperingat kembali karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa dan semua kejahatan dosa-dosa kita. Dia menggantikan hidup kita untuk memperoleh kehidupan kekal dengan kematiannya di atas kayu salib. Saya percaya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan, maka kita akan mengikuti, kita akan beribadah dengan sekuat tenaga kita. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah setiap kita dapat menghargai pengorbanan karya Yesus Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kekasih Kristus, Yesus mati bukan hanya sekedar mati untuk mendapat pujian. Yesus mati bukan karena Yesus tidak punya pekerjaan. Tetapi Yesus mati karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Kematian Kristus yang membuat kedamaian, perdamaian antara kita dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Harus kita sadari, kematian Kristus menggantikan hidup kita. Oleh sebab itu saudara harus mengerti, kehidupan kita, nilai hidup kita adalah senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita harus menghormati apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita semua. Saya percaya kalau kita menghormati, kita menghargai, maka kita memperoleh berkat yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya. Mari sekali lagi hargailah setiap ibadah yang kita lakukan dengan sekuat tenaga kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus hanya dekat dengan dirimu. Kami merasa tenang. Di tengah segala gelombang kehidupan, Engkaulah batu karang yang teguh. Tempat perlindungan yang aman. Kami menyadari bahwa bila kami diizinkan untuk datang mendekat kepadamu, hal itu adalah karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu.
beribadah dalam rasa hormat dan takut kepadamu. Ajarlah diri kami untuk senantiasa menaati firman-Mu, sehingga dengan demikian kehidupan rohani kami akan senantiasa dalam keadaan yang bugar, dan kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami memberi damai sejahtera di dalam jiwa kami. Roh-Mu telah menuntun dan menyanggupkan diri kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui kemampuan kami. Tuhan, berkatilah semua yang telah kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Ke dalam tangan-Mu kami mempercayakan hidup kami dan masa depan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bersyukur. Firman-Mu mengajarkan kami untuk taat dan setia di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik online, baik onsite. Tuhan, Engkau mau supaya kami sungguh-sungguh beribadah. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sore hari ini. Kalau kami diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Engkau, teristimewa ya Allah. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati untuk kami karena Engkau mengasihi kami. Sore ini hamba juga berdoa memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir bersama-sama dengan hamba. Hamba mau berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan, memberkati Ibu Anante Kristina, memberkati Bapak Irfan Simatupang. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atas mereka. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan senantiasa menjadi dasar hidup mereka, dan teristimewa mereka menghormati, menghargai kematian-Mu untuk diri mereka masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Yos Akira juga di dalam semua pekerjaan pelayanannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, sore hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, mohon kasih-Mu juga turun atas kehidupan Ibu Yuli Erubun Laupati. Bapa berkati pribadi dan rumah tangganya. Hamba juga mau berdoa untuk seluruh keluarga, warga Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan juga turun melimpah atas hidup mereka. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang dewasa. Tuhan memberkati. Biarlah karya kasih-Mu di atas kayu salib tidak percuma. Tidak biasa-biasa saja. Tetapi mereka boleh merasakan, mereka boleh menikmati, dan mereka boleh mendapatkan sesuatu yang bernilai. Apa yang telah Engkau buat atas hidup kami semua. Hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih juga untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu ekumene yang dilakukan di belakang toko Sanggeng Jalan Serayu Sanggeng ini. Ya Tuhan, memberkati semua bunda-bunda sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, dan anak-anak sekolah minggu yang mengambil bagian di dalam camp Pasca. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka, Tuhan pimpin mereka, bawa mereka untuk taat dan setia kepada firman-Mu senantiasa. Karena Engkau juga telah mati menebus dosa dan semua kejahatan mereka. Engkau yang menanggung mereka. Biarlah kehidupan masa depan mereka terjamin bersama dengan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang sedang melayani hari ini juga saat ini. Baik ibadah online ataupun ibadah onsite. Ya Tuhan, berkati semua hamba-hamba yang melayani. Bahkan semua jemaat yang mengambil bagian di dalam ibadah pada sore malam hari ini. Diberkati mereka semuanya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami bernilai. Karena kami bernilai.
pengorbananmu membuat kami bernilai. Dan nilai hidup kami senilai kematianmu di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Allah. Karena begitu luar biasanya kami. Engkau memandang kami bukan biasa-biasa. Tapi Engkau memandang kami luar biasa. Dan Engkau menghargai kami dengan kematianmu. Kami ucap syukur dan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah yang kami peroleh tidak berhenti pada diri kami, tapi kami akan bagikan kepada banyak orang juga. Sehingga setiap mereka memperoleh keselamatan yang datang daripada Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah yang tercurah di atas Kalvari, dan kuasa bilur-bilur yang terpecah-pecah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepada setiap hamba-hambamu, kepada setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, kepada setiap mereka yang membutuhkan belas kasihan dalam kesembuhan. Biarlah itu turun atas mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kesembuhan turun atas setiap mereka yang sakit saat ini. Terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap pergumulan hidup, Tuhan kami percaya, Engkau telah menggantikan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu sore hari ini. Perlindungan-Mu nyata turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore. Dalam waktu yang sama, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, kita harus menjadikan pribadi yang disiplin di saat kita berdoa ataupun pada saat kita beribadah. Biar kita beribadah dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.